Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini, pertemuan kedua pada mata kuliah media dan metode pembelajaran, kita akan membahas berbagai macam konsep, terutama metode pembelajaran. Sebelumnya, pada pertemuan kemarin, Ibu sudah memberikan modul gambaran dari mata kuliah media dan metode pembelajaran. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pertemuan kedua pada mata kuliah media dan metode pembelajaran. Diawali dengan apa itu belajar? Belajar dapat diartikan sebagai usaha sadar seseorang untuk merubah tingkah laku melalui interaksi dengan sumber belajarnya. Perubahan tingkah laku yang dihasilkan bersifat permanen dan tentunya ke arah yang positif. Perubahan tingkah laku dapat berupa perubahan tingkah kognitif, pengetahuan, afektif, sikap, dan psikomotorik atau keterampilan. Proses belajar hanya bisa berlangsung jika terjadi interaksi antara si belajar dengan sumber belajar. Misal, antara dosen dengan mahasiswanya, mahasiswa dengan sumber belajar lainnya selain dosen, misalkan internet. Lalu sumber belajar lainnya yaitu bisa berupa buku dan juga lingkungan masyarakat. Next, lalu ada belajar, mengajar, dan pembelajaran. Apa bedanya? Terjadinya proses belajar tidak selalu harus ada orang yang mengajar. Kegiatan belajar tak dapat diwakili orang lain, harus dialami sendiri oleh si belajar tersebut. Mengajar merupakan upaya untuk membuat orang lain belajar. Istilah pembelajaran lebih bermakna bagi si belajar daripada pengajaran. Peran utama pembelajar, yaitu guru, tutor, maupun widya suara, yaitu perannya menciptakan kondisi agar terjadi kegiatan belajar pada si belajar. Nah, ini adalah metode pembelajaran yang biasa kita lakukan di dunia perkuliahan ya. Ada metode pembelajaran diskusi kelas, di mana ranah pembelajarannya lebih ke kognitif atau pengetahuan. Curah pendapat itu lebih ke kognitif juga. Diskusi kelompok, ceramah itu ranah pembelajarannya lebih ke pengetahuan atau kognitif. Lalu ada penugasan. Nah, penugasan ini sifatnya ranahnya itu ke keterampilan atau psikomotorik. Lalu ada bermain peran atau role play, di mana ranah pembelajarannya lebih ke sikap atau afektif. Ada drama sandiwara, itu ranah pembelajarannya sikap. Simulasi itu menunjukkan keterampilan, studi kasus pengetahuan, kunjungan silang pengetahuan, permainan atau games itu lebih ke sikap. Praktik laboratorium itu ke keterampilan, praktik lapangan sudah pasti keterampilan. Demonstrasi itu pengetahuan atau kognitif, uji coba itu keterampilan. Itu dilihat dari ranah pembelajarannya ya. Pertama, kita bahas mengenai metode ceramah. Apa itu ceramah? Metode ceramah yang dimaksud di sini adalah ceramah dengan kombinasi metode yang bervariasi. Ceramah dilakukan dengan tujuan sebagai pemicu terjadi kegiatan yang partisipatif. Artinya seperti adanya curah pendapat, diskusi pleno, penugasan, studi kasus, dan lain-lain. Selain itu, ceramah yang dimaksud di sini adalah ceramah yang cenderung interaktif, yaitu melibatkan peserta melalui adanya tanggapan balik atau perbandingan dengan pendapat dan pengalaman peserta. Media pendukung yang digunakan seperti bahan serahan atau handouts, bahan presentasi yang ditayangkan dengan proyektor, tulisan-tulisan di kartu kertas pleno. Lalu ada diskusi umum atau disebut juga dengan diskusi kelas. Apa itu? Metode ini bertujuan untuk tukar-menukar gagasan, pemikiran, informasi atau pengalaman di antara peserta sehingga dicapai kesepakatan pokok-pokok pikiran, gagasan, dan kesimpulan. Untuk mencapai kesepakatan tersebut, para peserta dapat saling beradu argumentasi untuk meyakinkan peserta lainnya. Kesepakatan pikiran inilah yang kemudian ditulis sebagai hasil diskusi tersebut. Diskusi biasanya digunakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penerapan berbagai metode lainnya, seperti misalkan ceramah, curah pendapat,
diskusi kelompok, permainan, itu pasti ada diskusi umum. Lalu selanjutnya metode curah pendapat atau disebut juga brainstorming. Apa itu? Metode curah pendapat merupakan suatu bentuk diskusi dalam rangka menghimpun gagasan, pendapat, informasi, pengetahuan, pengalaman dari semua peserta. Berbeda dengan diskusi di mana gagasan dari seseorang dapat ditanggapi atau didukung oleh peserta lainnya. Pada penggunaan metode curah pendapat ini, pendapat orang lain tidak untuk ditanggapi. Jadi kalau diskusi biasanya kan gagasan seseorang dapat ditanggapi, tapi kalau dalam curah pendapat atau brainstorming tidak boleh ditanggapi pendapatnya. Tujuan curah pendapat adalah untuk membuat kompilasi atau kumpulan pendapat, informasi, pengalaman semua peserta yang sama atau berbeda. Hasilnya kemudian dijadikan sebuah peta informasi yang didirikan dalam mind map atau peta gagasan untuk pembelajaran secara bersama. Lalu ada diskusi kelompok. Apa itu? Sama seperti diskusi, cuma diskusi kelompok di sini merupakan pembahasan suatu topik dengan cara tukar pikiran antara dua orang atau lebih dalam kelompok-kelompok kecil yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Metode ini dapat membangun suasana saling menghargai, perbedaan pendapat, dan juga meningkatkan partisipasi peserta yang masih belum banyak berbicara dalam diskusi yang sangat luas. Tujuan penggunaan metode ini biasanya untuk mengembangkan kesamaan pendapat atau kesepakatan untuk mencari suatu rumusan terbaik mengenai suatu persoalan. Setelah diskusi kelompok, proses lanjutkan dengan diskusi pleno atau disebut juga dengan presentasi. Yang biasanya memaparkan hasil diskusi kelompok tersebut, itu disebut dengan diskusi pleno. Lalu ada bermain peran atau role play. Apa itu? Bermain peran pada prinsipnya merupakan metode untuk menghadirkan peran-peran yang ada dalam dunia nyata ke dalam suatu pertunjukan peran di dalam kelas atau pertemuan yang kemudian dijadikan sebagai bahan refleksi agar peserta memberikan penilaian terhadap pemeran tersebut. Metode ini lebih menekankan terhadap masalah yang diangkat dalam pertunjukan dan bukan pada kemampuan pemain dalam melakukan permainan perannya itu sendiri. Lalu ada simulasi. Simulasi merupakan bentuk metode praktek yang sifatnya mengembangkan keterampilan peserta belajar. Metode ini memindahkan suatu situasi yang nyata ke dalam kegiatan atau ruang belajar karena adanya kesulitan untuk melakukan praktek di dalam situasi yang sesungguhnya, maka digunakanlah metode simulasi. Next, selanjutnya ada sandiwara. Apa itu sandiwara? Metode sandiwara seperti memindahkan sepenggal cerita yang menyerupai kisah nyata atau situasi sehari-hari ke dalam pertunjukan. Penggunaan metode ini ditunjukkan untuk mengembangkan diskusi dan analisa peristiwa suatu kasus. Tujuan dari metode ini biasanya sebagai media untuk memperlihatkan berbagai permasalahan pada suatu tema atau topik sebagai bahan refleksi. Dengan begitu, ranah penyadaran dan peningkatan kemampuan analisis dikombinasikan secara seimbang. Lalu ada demonstrasi. Apa itu demonstrasi? Demonstrasi merupakan metode yang digunakan untuk membelajarkan peserta dengan cara menceritakan dan memperagakan suatu langkah-langkah pengerjaan sesuatu. Demonstrasi merupakan praktek yang diperagakan kepada peserta. Biasanya setelah demonstrasi dilanjutkan dengan praktek oleh peserta itu sendiri. Lalu ada praktek lapangan. Nah, metode praktek lapangan bertujuan untuk melatih dan meningkatkan kemampuan peserta dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya. Kegiatan praktek lapangan biasanya dilakukan di lapangan, yang bisa berarti di tempat kerja maupun masyarakat. Contoh, misalkan nanti kalian praktek lapangannya itu berupa PPL ya, mengajar di sekolah yang menjadi mitra. Nanti di sana kalian akan menerapkan ilmu yang telah kalian dapatkan. Keunggulan dari metode ini adalah pengalaman nyata yang diperoleh bisa langsung dirasakan oleh peserta itu sendiri. Dan sifat metode praktek adalah pengembangan keterampilan.
Lalu ada permainan atau games. Apa itu? Permainan atau games populer dengan berbagai sebutan. Misalkan kita sebut dengan ice breaking atau penyegaran. Nah, biasanya permainan atau ice breaking ini dimaksudkan untuk membangun suasana belajar yang dinamis, penuh semangat dan antusiasme. Jadi ketika kita kuliah kan suka jenuh, nah di tengah-tengah perkuliahan itu akan bisa digunakan sebuah metode pembelajaran permainan atau games yang dapat membuat kita lebih bersemangat lagi untuk mengikuti perkuliahan. Itu dinamakan dengan ice breaking atau penyegaran. Lalu ada permainan atau games. Karakteristik permainan adalah menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, fun, serta serius tapi santai. Serius tapi santai. Permainan digunakan untuk menciptakan suasana belajar dari pasif ke aktif, dari kaku menjadi gerak atau akrab, dan dari jenuh menjadi riang gembira. Oke, perkuliahan hari ini cukup sampai materi metode pembelajaran permainan. Nanti dilanjutkan pertemuan selanjutnya yaitu konsep media pembelajaran. Terima kasih atas segala perhatiannya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.